Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Salam saintis. Ya, kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk SMK kelas 10. Nah, hari ini coba perhatikan pada gambar ya. Wah, ada asap dari pesawat, kemudian ada asap pabrik, kemudian kendaraan motor. Nah, itu terkait dengan materi yaitu polusi udara. Kita akan fokus pada penyebab dari polusi udara, kemudian dampak dari polusi udara dan bagaimana cara kita mengatasi upaya mengatasi polusi udara. Baik, untuk jawabannya, ayo kita bareng-bareng belajar IPA ya. Nah, pencemaran udara, sering mendengar kata polusi ya. Ya, polusi ya, kata lainnya adalah pencemaran. Kemarin kita sudah bahas mengenai zat yang menyebabkan polusi atau polutan, kemudian macam-macamnya seperti apa. Kemudian ya itu ya, kita akan fokus pada jenis polusi atau pencemaran berdasarkan penyebab, yaitu pertama pada polusi udara atau air pollution, air udara ya, air itu udara Inggrisnya. Yaitu apa? Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat ya atau polutan ini atau komponen ke dalam lingkungan udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara, sehingga gimana? Ya, udaranya kan menjadi ya kurang bagus kualitasnya, sehingga sehingga sampai batas tertentu kan, melebihi baku mutu lingkungan. Masih ingat kemarin kita sudah bahas mengenai baku mutu lingkungan ini ya, sudah mencapai batas tertentu sehingga mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Di sini wah, ada pabrik ya yang mengeluarkan asap. Misalnya di sini ada pabrik ya, misalnya nuklir atau pabrik suatu ya menghasilkan asap. Nah, kemudian kira-kira apa saja ya penyebab dari adanya pencemaran udara? Ada yang tahu? Ya, polusi udara itu disebabkan oleh gas CO. CO artinya apa? Singkatan ya, karbon. O itu hanya satu, berarti mono. Karbon monoksida berasal dari gas buangan mobil ya. Misalnya kendaraan kalian itu ternyata menghasilkan gas berupa CO. Kemudian apa? Ya, CO2 juga berasal dari hasil pembakaran ya bahan bakar fosil. Baik, ini harusnya gas CO2 ya atau karbon dioksida, itu berasal dari hasil pembakaran bahan bakar fosil ya. Kemudian H2S, ini dua sini ya. H2S yaitu dihasilkan oleh pembakaran minyak bumi dan batu bara. H2S ingat itu ya, bukan HS. H2S itu yang atas H, CO2. Kemudian SO2 ini harusnya juga ya, SO2, sulfur SO2 juga ini ya, sulfur dioksida, dan NO2 juga ya, nitrogen dioksida. Kalau yang jumlahnya 2 berarti dia dioksida, yaitu menyebabkan hujan asam. Tahu ya hujan asam ya? Ya, berarti sifatnya asam, bisa menyebabkan korosif atau perkaratan. Kemudian CFC, klorofluorokarbon, menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Kemudian timbal, yaitu menyebabkan anemia atau PB ya, kerusakan hati, ginjal, otak, syaraf. Kemudian asap rokok ya juga ternyata pencemaran dari udara atau polusi ya, menyebabkan batuk, bronkitis, jantung, kanker paru-paru. Kemudian ada radiasi nuklir ya, berasal dari unsur radioaktif ya. Nah, itu seperti uranium ya, plutonium dan lainnya ya. Ternyata itu adalah beberapa penyebab. Pembakaran hutan juga termasuk ya. Nah, ini juga menyebabkan CO2 ya, yang nanti menghasilkan adanya gas efek rumah kaca ya. Nah, tadi penyebab, kemudian kita akan bahas ini ya. Nih, penebangan hutan kan otomatis nanti ya. Nih, hasil dari pembakaran hutan biasanya kan. Nah, kemudian ini pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian ini adalah asap dari pabrik ya, industri. Smoke release from factories. Kemudian ini smoke release from
vehicles atau dari asap kendaraan. Ini adalah yang menyebabkan polusi udara. Kemudian tadi adalah menyebabkan dampaknya gimana? Jelas ganggu kesehatan ya. Rusaknya bangunan karena pelapukan korosi. Ini apa? Biasanya hujan asam ya. Memudarnya cat warna. Terganggunya pertumbuhan tanaman. Jelas tadi hujan asam kan bisa menyebabkan ya itu adanya zat-zat asam. Adanya peristiwa efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca nanti kita bahas. Kemudian upaya mengatasinya bagaimana? Tadi kan sudah ternyata banyak sekali ya dampaknya. Gimana yuk kita membatasi penggunaan bahan bakar fosil ya dengan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian uji emisi bagi kendaraan motor. Kemudian menempatkan kawasan industri jauh dari pemukiman. Mewajibkan penggunaan cerobong asap yang harus tinggi ya. Melarang penggunaan CFC yaitu dari apa biasanya lemari pendingin es ya. Kemudian ya menggalakkan penghijauan jelas ya atau reboisasi. Nah ini ada gambarnya. Nah ini hasil atau dampaknya gitu kalian ya. Menyebabkan asma, bronkitis ya, nih penyakit kulit. Nah makanya kalian harus hati-hati. Kemudian caranya, mungkin di sini adalah global warming efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca itu terjadi kan? Nah karena ada pancaran ya sinar matahari yang masuk melalui atmosfer yang diserap oleh bumi dan menghangatkan atmosfer ini ya. Kemudian sinar matahari itu harusnya ada yang keluar ya. Dan ke sebagian lagi harusnya ada yang masuk lagi. Ternyata harusnya keluar karena di sini ada apa? Nah, di sini ada atmosfer, kemudian diisi oleh gas CO2 ya. CO2 ini hasil pembakaran kemudian asap sehingga apa? Nggak bisa keluar, harusnya kan keluar ke sini ya. Nah, kemudian mantul lagi. Nah, sebagian panas tertahan di atmosfer ini karena gas CO2 ya. Terjadilah gas ya. Kemudian atmosfer itu kan tadi tertahan sehingga buminya menjadi hangat atau buminya menjadi panas sehingga disebut dengan naiknya suhu rata-rata bumi disebut dengan global warming. Warming kan ya menjadi panas. Itulah disebut dengan efek rumah kaca dan global warming. Kemudian caranya gimana kalian ya? Kita ayo menanam pohon ya, jangan ya main petasan atau ya mainan yang menyebabkan bahaya ya. Kemudian menggunakan transportasi publik ya. Kemudian harus sering servis kendaraan kalian ya, biar tidak menghasilkan asap yang jelek. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Yuk kita bareng-bareng jaga supaya polusi ya nggak menghasilkan polusi. See you next time.